Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Jemaat Gemilang Gloria Jakarta Selatan, serta para pendengar renungan di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan kembali menganugerahkan hari yang baru buat kita. Pagi yang indah yang kita imani di dalamnya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersyukur atas semuanya itu, mari kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru dan segala berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Kami rindu membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon Tuhan menuntun kami, membimbing kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Kami sadar kami tidak terlepas dari berbagai kesalahan dan dosa. Kami mohon ampun akan kesalahan dan dosa kami, dan layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 37 dan 38. Tertulis demikian. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi ini, dan tema renungan harian di hari ini adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selesai berdoa, Yesus Kristus mendapati ketiga muridnya sedang tidur. Cukup keras teguran yang disampaikannya kepada Simon Petrus. "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Mendapati para murid sedang tidur dan tidak menggunakan waktu untuk berdoa, maka dia berpesan kepada mereka untuk berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus Kristus mengharapkan mereka sigap, tanggap, dan berjaga-jaga, serta mengerti betapa pentingnya berdoa, terutama di situasi mencekam yang sedang dihadapi. Maksud Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, agar Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya mereka jangan tidur dan tetap berkomitmen dengannya. Bukan hanya ketika di hari-hari sebelumnya dalam pelayanan yang mereka lakukan bersama, tetapi terutama dalam suasana batin mencekam yang dia rasakan saat itu. Di samping itu, Yesus Kristus juga sedang menegaskan legasi atau pewarisan nilai tentang penting bagi para murid bahwa berjaga-jaga dan berdoa adalah strategi jitu untuk bertahan dan tidak jatuh dalam pencobaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di minggu keempat
penghayatan sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa berjaga-jaga dan berdoa adalah juga pesannya bagi kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kita tidak hanya tertidur atau tidak menyadari dan membiarkan masalah sehingga kita tahan menghadapi dunia dan tetap mengelola hidup dengan penuh tanggung jawab. Sebagai keluarga Kristen, hal penting yang harus kita ingat bahwa tidak selalu doa-doa pribadi kita disampaikan dalam sekian banyak kata-kata. Bisa saja karena pergumulan berat yang dialami, kita tidak mampu mengucapkan satu kata pun dalam doa kita. Dalam kondisi tertentu, cukup banyak kata yang kita sampaikan pada Tuhan Allah. Tetapi ada saatnya kita diam dan hati kita terangkat kepadanya. Tetaplah berdoa meskipun hanya senyum atau air mata yang menjadi media komunikasi kita dengan Tuhan Allah. Tetaplah berjaga-jaga dan berdoa karena Dia sangat memahami apa yang ada dalam hati kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk melaksanakan firman-Nya. Di dalam kasih sayang Tuhan, kita terus dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar kami selalu untuk memahami bahwa menghadapi dunia dengan beragam tantangan dibutuhkan kemampuan berjaga-jaga dan bertahan. Kami juga belajar bahwa Engkau mendengar semua doa kami, baik yang disampaikan dengan kata-kata maupun dalam diam dan hening, karena Engkau pernah menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.